Shalom, kawan-kawan dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap bersuka cita, tetap bergembira karena Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini. Sebab Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kita. Kawan-kawan dikasihi oleh Tuhan, ada satu pemahaman yang sudah sangat berkembang di tengah anak-anak muda, bahwa melayani Tuhan adalah saat kita aktif di dalam pelayanan gereja. Sehingga banyak anak muda kemudian berlomba-lomba untuk membuat serangkaian kegiatan di dalam gereja. Hal ini kemudian terus berkembang dan terus berkembang. Bahkan lebih dari itu, masih banyak juga orang-orang percaya, orang-orang mengaku dirinya pengikut Kristus, masih memandang bahwa melayani Tuhan adalah ketika dia aktif di dalam gereja. Sehingga banyak sekali terus berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi dalam pelayanan di gereja. Mengapa demikian? Karena kita harus akui di dalam budaya Timur, mereka yang aktif di dalam rumah ibadah itu memiliki kedudukan sosial yang dihormati, dihargai oleh masyarakat. Namun kita lihat bagaimana sebenarnya keberadaan orang percaya yang Tuhan mau. Oleh karena itu kita akan kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang sudah kita sering dengar, dan saya di sini hanya mengingatkan kembali. Firman Tuhan terambil dari kitab Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Berbahagialah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus tidak berbicara bahwa engkau adalah garam dan terang gereja. Kita adalah garam dan terang dunia yang harus berguna, yang harus menerangi dunia ini. Mengapa Tuhan mau? Karena Tuhan menyayangi kita semua. Kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus memperlihatkan hal itu kepada orang-orang di luar sana yang masih mencarinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam dalam ketika kita memasak itu berguna untuk
menambah rasa sebuah makanan. Tanpa garam, makanan itu akan hambar. Tapi garam juga menjadi rusak kalau dia hanya disimpan. Oleh karena itu ibarat gereja itu ibarat sebuah tempat garam, di mana garam itu harus ditaburkan, bukan disimpan saja, bukan berkumpul di dalam tempat garam. Gak ada gunanya hanya berkumpul di sini. Dia harus ditaburkan. Tidak salah, memang Tuhan bilang kok. Bahkan dulu dari 12 suku Israel, satu suku dihususkan Tuhan untuk melayani dalam rumah ibadah. Artinya, memang dari kita semua akan ada orang-orang dipanggil khusus menjadi pelayan di dalam gereja. Tetapi bukan berarti kemudian kalau kita melayani Tuhan maka kita melayani dalam gereja saja. Tidak. Bagi kita yang tidak dipanggil Tuhan untuk melayani dalam gereja, maka kita harus melayani dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita. Apapun yang kita lakukan adalah untuk melayani Tuhan. Kita harus melihat hal itu. Kita tidak harus menjadi seperti orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat yang selalu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, menggunakan jubah-jubah kebesaran agamawi, kemudian menggunakan Tuhan untuk mengukur kesalahan orang, dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit nyalahin orang. Tidak, Tuhan tidak mau itu juga. Tuhan mau kita yang mengasihi Dia dan dikasihi oleh Dia menjadi garam dan terang dunia yang membawa dampak, menjadi hal yang berguna, menjadi terang, sehingga semua orang bisa melihat perbuatan kita dan memuliakan nama Bapa kita di surga. Beberapa waktu yang lalu, di awal bertobat, saya punya keinginan untuk menjadi seorang pendeta. Karena dulu saya berpikir bahwa saya melayani Tuhan adalah dengan saya menjadi pendeta. Tapi lihat cara Tuhan. Tuhan justru menuntun saya kepada sebuah profesi yang saya anggap kalau saya di situ, apalah artinya? Saya bisa terpengaruh. Tuhan mau menjadikan saya, menuntun saya kepada masuk dalam sebuah profesi yang namanya advokat. Bahkan sebelum saya settle dengan profesi itu, Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan. Ketika saya bertanya dengan beberapa hamba Tuhan, kira-kira sekolah teologi mana yang harus saya tempuh? Bukannya menjawab pertanyaan itu, mereka justru menjawab bahwa melayani Tuhan bukan berarti kamu harus jadi pendeta. Kamu bisa menjadi apa saja yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kamu menjadi seorang penegak hukum, jadilah penegak hukum yang seperti Tuhan mau. Saya terkejut. Dalam khotbah juga, tema khotbahnya apa? Tiba-tiba hamba Tuhan itu berkata bahwa melayani Tuhan bukan hanya di dalam gereja. Ketika engkau berada di dalam pekerjaanmu, engkau sedang melayani Tuhan. Saya kemudian belajar tunduk, belajar dengan pimpinan Tuhan, memasuki sebuah profesi yang saya hindari. Karena saya tahu betul betapa gelapnya dunia hukum Indonesia. Bukan karena hukumnya yang jelek, tapi karena oknum-oknum di dalamnya. Tapi sekarang saya jadi mengerti, ternyata saya bukan satu-satunya. Ada banyak senior-senior saya yang kemudian menjadi advokat-advokat yang takut akan Tuhan, yang tidak mau bermain curang, yang tidak mau bermain dua kaki, yang berusaha sebisa mungkin tidak, bahkan mereka menolak untuk menyuap. Kalah dan menang bukan urusan, yang penting keadilan dinyatakan, kebenaran ditemukan. Ternyata Tuhan
mau beberapa orang dipakai untuk menjadi terang di dunia hukum ini, menjadi pembeda. Begitu juga dengan beberapa bidang yang lain sebagai pegawai swasta ataupun pegawai negeri, pengusaha, pedagang, mahasiswa, tetap banyak. Dan mereka, Tuhan mau menunjukkan perbedaan. Kawan-kawan yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya saya menyadari bahwa melayani Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, itu harus kita keluar dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Jangan semuanya berkerumun, berlomba-lomba aktif dalam gereja. Tidak. Ada orang-orang tertentu memang Tuhan pilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. Tetapi kalau kita tidak dipilih di situ, jangan kita memaksakan diri, tapi fokuslah kepada Tuhan di mana Tuhan menempatkan kita. Jika kau pegawai, jadilah pegawai yang takut akan Tuhan. Kerjakan bagianmu karena kau takut akan Tuhan. Karena kau melayani Tuhan, bukan melayani pimpinanmu. Ketika kau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Jangan menghalalkan segala cara untuk menang tender maka engkau menyuap. Jangan. Jika engkau pengacara, penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, lakukan profesimu dengan takut akan Tuhan. Jangan meminta suap. Jangan juga memberikan suap. Jangan bermain dua kaki. Jadilah orang bisa dipercaya. Belalah orang yang harus dibela. Belalah hak seseorang dengan takut akan Tuhan. Bukan urusan menang atau kalah, tapi harus menemukan kebenaran di dalamnya. Jika engkau mahasiswa, siapkan dirimu semaksimal mungkin. Lihat segala sesuatu yang Tuhan percayakan adalah ladang pelayanan. Engkau sedang melayani Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam tugasmu, sekalipun engkau tidak di dalam gereja. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat yang munafik. Di dalam gereja kita seakan-akan orang takut akan Tuhan, tapi dalam tempat kita bekerja, orang-orang di sekitar kita bilang, aduh ini orang ini jahat banget sih. Orang ini kok gak bisa dipercaya ya. Kok orang ini ngajak ribut mulu. Kok kalau ada dia, kita bawanya pengen berantem ya. Come on. Firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi sangat jelas berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang orang akan lihat dari kita bukan apa yang kita katakan saja, tapi juga perbuatan kita. Orang gak akan melihat seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu, kita sampaikan ayat ini, ayat itu, tapi dia lihat hidup kita bagaimana. Apakah kehadiran kita membawa damai sejahtera? Apakah kehadiran kita menguatkan mereka yang lemah? Apakah kehadiran kita menghibur mereka yang bersedih hati? Apakah kehadiran kita membela mereka yang lemah dan tertindas? Tuhan mau menggunakan kita untuk menjadi saluran kasih-Nya kepada orang-orang yang belum mengalaminya. Berikan dirimu dipakai oleh Tuhan, kawan. Tunduk saja. Mungkin pekerjaan atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan padamu hari ini tidak kamu sukai. Tapi itu bukan yang utama. Tuhan mau pakai kamu untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam.
Itu adalah sebuah kehormatan. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jangan main-main dengan hal itu. Mungkin kau tidak akan dihormati. Mungkin kau tidak akan punya apa-apa kawan. Tapi Tuhan mengenal engkau. Jangan sampai kemudian seperti kata Tuhan Yesus di dalam Matius. Ketika kita berkata, Tuhan aku sudah melakukan ini untuk engkau. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Terus Tuhan bilang, siapa engkau? Pergilah engkau, nyala engkau, hai pembuat kejahatan. Karena kau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tahu kawan-kawan, sulit rasanya untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk menjadi terang dan garam sulitnya bukan main. Kita harus berjuang melawan keinginan kita. Kita harus benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ayo kawan, Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama orang-orang yang belum mengenal kasih. Sebuah kehormatan kawan, kalau dia mau pakai kita. Siapa kita? Kalau dia mau pakai kita, itu anugerah kawan. Come on. Kita adalah garam dan terang dunia. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini bukan untuk kebesaran nama kita, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku bersyukur sama Tuhan. Mungkin aku salah satu pengacara atau advokat termiskin di Indonesia. Tapi aku tahu aku tak pernah kekurangan. Aku tidak pernah meminta-minta lagi. Sebab Tuhan memelihara hidup kita. Ayo kawan-kawanku, serahkan hidupmu untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Di dalam gereja total, di luar gereja total melayani Tuhan. Sehingga kita melalui perbuatan kita membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dan mereka melihat dan mereka memuliakan nama Bapa di surga. Mari kawan-kawanku, kamu adalah garam yang memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu adalah terang. Dengan perbuatanmu engkau menerangi dunia yang gelap ini. Oleh karena dengan kasih dari Tuhan kau menerangi mereka. Sampai bertemu dalam perenungan berikutnya. Tuhan Yesus sayang pada kita semua, dan Tuhan Yesus